Yo guys, kembali lagi bersama saya Ito Aman di channel YouTube yang Aman Negara ya. Aman Negara. Pada podcast Zona Aman kali ini saya sudah ada salah satu tamu spesial yang jauh-jauh datang dari Rote ke Labuan Bajo hanya demi sesuap nasi. Bukan demi konten. Betul sekali. Bukan demi konten. Jadi beliau ini orang Rote dan di Labuan Bajo sebagai travel planner. Selain itu juga beliau juga salah satu sasandois, pemain sasando alat musik tradisional NTT yang berasal dari Rote sendiri. Dan ini dia the one and only Kakak Jackson Okta. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah guys. Ini betul ya. Nah, selamat datang di Datang podcast selamat. Zona Aman. Iya, Aman Negara. Kurkap. Oke, bagaimana kabar Kai? Oi, luar Luar biasa biasa. dong. Kita harus luar biasa apapun keadaan. Oke, oke. Jadi di sini kita sudah sediakan sasando. Kita sebentar berbicara tentang bagaimana sasando dari kacamatanya Kakak Jackson. Terus kita juga akan berbicara tentang bagaimana pariwisata sedikit. Iya. Karena Kakak Jackson mempromosikan sasando di dunia pariwisata di Labuan Bajo, wisata super premium. Dan kita akan nyanyi juga sebentar. sebentar Jangan skip. Jangan sampai pas kau skip padahal sudah lebat nyanyi. Betul. Nanti kau menyesal kau back lagi, replay lagi. Iya. Nah, mending nonton ini full berurutan San. Ah. Oke. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama. Iya, Oke? iya, siap. Mungkin kakak bisa ceritakan sedikit tentang bagaimana sasando itu. Oke. Awal terciptanya sasando. Oke, jadi sasando itu tercipta itu sebenarnya panjang sekali, tapi saya singkat saja. Jadi dia tercipta itu berdasarkan satu kisah yang kelam, kisah yang berdarah-darah di Pulau Rote. Jadi sasando ini terciptanya itu di satu pulau kecil di daratan Rote, namanya Pulau Dana. Jadi Pulau Dana itu dulunya itu adalah satu kerajaan. Jadi tidak baku cocok dengan kerajaan di Rote, Pulau Induk. Jadi pencipta sasando ini namanya Sangguana. Oh, jadi permisi Bang Jack. Berarti Pulau Dana ini pulau kecil yang ada di dekat Rote. Iya. Kayak Pulau Rote seperti itu. Iya, bagian situ. Jadi ada satu kerajaan Dana. Jadi mereka itu tidak baku cocok dengan kerajaan di Pulau Induk, di Pulau Rote, kayak di Flores ini gitu ya. Iya. Dan Pulau Mules contoh seperti itu. Di Pulau Mules ada kerajaan kecil. Kerajaan kecil. Jadi suatu ketika ada seseorang yang nelayan nyasar di Pulau Dana. Jadi ketika dia nyasar itu dia meninggalkan istrinya. Istrinya sedang hamil. Kemudian dia nyasar di sana, dia dibunuh. Singkat cerita dia dibunuh di kerajaan Dana itu. Kemudian lahirlah anaknya ini tanpa ayah seperti itu. Nah, ketika anaknya besar, dia bertanya-tanya kok orang-orang itu ada bapak. Bapak di mana? Akhirnya pamannya ini ceritakan bahwa bapaknya dibunuh di Pulau Dana. Jadi Sangguana ini akhirnya siapa? Sangguana ini yang anak yang yang lahir tanpa ayah tadi. lahir tanpa namanya ayah. Sangguana. Jadi dia ini berpikir bagaimana caranya untuk membalas dendam gitu ya. Jadi Setelah dia tahu cerita dari paman. tahu cerita, akhirnya dia dewasa, dia mulai buat satu parang atau pedang dari besi galing. Dia titi, akhirnya dia potong pisang. Dia tanya ibu, kira-kira kekuatan manusia seperti ini? Ibu bilang, oh tidak, manusia lebih kuat. Dia pasang lagi beberapa kayu kering, dia potong dan tembus. Akhirnya ibu bilang, itu sudah bisa. Akhirnya dia buat satu perahu, singkat cerita. Kemudian dia tanya semua orang, dia tanya binatang apa yang tidak ada di Pulau Dana itu. Kemudian orang-orang menceritakan kepada dia bahwa di sana itu tidak ada kerbau. Jadi dengan perahu yang kecil itu dia bawa satu kerbau. Dia ke sana, dia selunduk ke pulau itu. Kemudian dia lihat satu danau. Danau itu masih ada sampai sekarang. Kalau teman-teman lihat di Google itu, klik saja Danau Merah Pulau Dana. Itu masih ada merah sampai saat ini. Kalau angkat begini,
jernih. Nah itu ceritanya. Oh, kalau kita angkat begini airnya jernih. jadi jernih, kayak air mineral biasa. Nah, kalau dilepas lagi merah itu danau seluruhnya, danau merah. Itu ada kisahnya. Nah, untuk masuk ke danau itu hanya ada satu lorong. Dia mulai menyelidiki, oh ternyata di sini. Akhirnya dia lepas itu kerbau di sungai itu, di danau itu, kemudian dia tunggu di pintu masuk. Pintu masuk kecil, cukup satu orang saja. Jadi orang yang mau ke danau itu lewat lorong batu itu cukup satu orang, dan itu panjang. Akhirnya dia taruh situ pagi-pagi. Singkat cerita, kalau mau yang detail nanti DM saja. Singkat cerita, orang-orang iris tuak di Rotindana itu. Rote itu kan biasa iris tuak, lontar begitu, sadap lontar untuk buat arak, buat gula air. Akhirnya mereka lihat ada sesuatu yang aneh di dalam danau ini. Kemudian dia mulai bersair tuh. Teh hataya de ikon deo matan deole. Artinya ini apa ini? Kok dia ada ekor goyang-goyang begini? Dia badan kayak bulat-bulat, imut-imut. Ini hal yang baru yang belum dilihat ini. Karena di danau tidak ada kerbau sama sekali. Yang ada rusa saja. Jadi orang langsung bersambut-sambut begitu kan, satu bersair, yang satu dia stok bersair. Akhirnya satu kerajaan itu terdengar sampai ke telinga raja. Jadi semua orang berbondong-bondong untuk datang ke situ, harus lewat itu lorong, dan satu-satu datang dia kebas, Sangguana dipotong, tidak ada ampun, mati jatuh ke dalam danau. Satu datang sampai habis satu pulau itu, sisa satu keluarga sampai saat ini, yaitu marga Nunuhitu itu yang selamat. Tinggal satu keluarga yang dia selamat, dia lari ke Rote, saat ini masih hidup, dan mereka pembuat sasando. Namanya Yapi Nunuhitu. Jadi Nunuhitu itu selamat dari serangan Sangguana. Jadi dia ada sejarah singkatnya seperti itu. Nah, ketika saat itu, ini cerita ketika dia sudah membunuh masyarakat di situ. Nah, sebelum kita flashback, bapaknya ini namanya itu Toulo ini ketika dia sebelum dibunuh itu, bapaknya siapa nih? Bapaknya Sangguana nih yang dibunuh tadi. Yang dibunuh itu, dia itu punya kisah juga. Maka terbitlah Sasando ini. Sebelum dibunuh dan dipenjara dan dibunuh itu, dia disuruh buat sesuatu yang belum pernah ada untuk menghibur para raja waktu itu. Akhirnya dia jalan-jalan, dia bingung-bingung, dia minta inspirasi, pengawal jaga, dia jalan-jalan hutan. Dia lihatlah di daun lontar kan begini, ada laba-laba, jaring laba-laba tuh. Dia lihat, wah ini indah sekali. Kemudian angin datang tiup bunyi-bunyi. Akhirnya dia ambil daun itu. Nah, ini sasando yang modern. Sasando yang lama itu satu daun aja dibungkus begini, kemudian dikasih bambu, dikasih apa? Zaman itu bukan senar, waktu itu dia iris perut musang nih. Perut musang iris halus-halus. Kemudian kering, kemudian buat itu. Kemudian karena waktu itu sudah ada gong di Pulau Rote, dan gong itu namanya musik pertama itu pasti musik pukul. Sebelum musik petik itu harus musik pukul, yaitu tambur atau gong. Jadi gong sudah ada, dia sudah inspirasi, dia buatlah nada do re mi sol la si. Jadi tanpa do, tanpa re, itu pentatonis. Jadi dia ciptalah alat musik dari itu, dia namakan sari sandu. Apa tadi kayak do re mi sol la si. Nah, kalau pentatonis kan do re mi fa sol la si do. Itu pentatonis yang seperti ini. Kalau diatonis do re mi fa sol la si do. Kalau pentatonis tanpa do re mi fa, tanpa fa, do re mi sol la si, tanpa si langsung do. Jadi tanpa fa dan si. Itu do re mi sol la do. Jadi itu awalnya. Jadi musik awal seperti itu. Jadi seperti itu, singkat cerita saja itu. Setelah dia persembahkan musik itu, kemudian dibunuh. Dan ketika yang menyembunyikan Sangguana ketika ke sana ini keluarga Nunuhitu, makanya dia dibebaskan dari pembunuhan itu. Dia yang diajak untuk cari tahu lokasi-lokasi.
kemudian dia diselamatkan dan alat musik itu dibawa ke Rote, ke Pulau Rote seperti itu. Oh, artinya keluarga Nunu itu ini yang jadi pemandunya Iya. Sangguana untuk pergi ke Pulau Dana ini. Nah, cari Dia mereka tahu. yang kasih tunjuk jalan-jalan. Seperti Oke. itu. Singkat saja seperti itu. Makanya Panjang sih. Sangguana tidak bunuh mereka dan mereka dibawa ke Pulau Rote Dengan alat musik. dengan alat musiknya. Itu cerita kelam. Oke. Jadi berdarah-darah sebenarnya. Ada satu lagu yang saya rasa lagu paling fenomenal juga di Rote dulu kak ya. Tahu apa ya? Ovalangga itu lagu bahasa Rote. Iya Kak? betul, Lovalangga. Itu lagu juga penuh dengan cerita yang menyedihkan sih sebenarnya. Mungkin boleh Kisah diceritakan yang- sedikit. Jadi ada satu anak muda ini. Ova itu artinya kapal, langga artinya depan atau kepala atau bagian depan dari kapal. Ovalangga artinya duduk di depan perahu di ujung. Ya. Ovalangga. Duduk di perahu bagian depan ya. Iya, Di bagian depan perahu. iya. Karena zaman itu masih zaman Romusa, penjajahan. Iya. Jadi seluruh anak muda di NTT diangkut untuk mengerjakan proyek-proyek Belanda pada waktu itu, yaitu proyek-proyek seperti apa? Bandara, Oh, pelabuhan, Apa kerja Rodi? Rodi. Jadi dia dibawa. Nah, sedangkan dia itu baru saja tunangan dan baru akan menikah, saudara-saudara. Menyedihkan sekali. Jadi pas momennya dia mau menikah itu dia diangkut. Jadi waktu mereka di kapal dia merenung sendiri. Jadi dia dilema antara melompat untuk menikah dan kemudian dibunuh atau meninggalkan kekasih hatinya dan ke sana. Dan saudara tahu apa? Ketika kerja Rodi di sana ada 54 orang yang meninggal, salah satunya dia. Wih, kasihan. Semuanya kembali, teman-temannya kembali ke Rote, istrinya, calon istrinya tanya, mana saya pun jodoh, mana saya pun jodoh. Ternyata dia sudah meninggal di Kupang, dan itu sangat menyedihkan, kisah yang sangat haru. Ovalangga itu. Jadi mungkin bisa diceritakan secara liriknya. Iya, Ovalangga. Jadi dia akhirnya dia buatlah satu syair. Dia sambil merenung dia mulai bernyanyi. Ovalangga adinda soba-soba, Ovalangga adinda soba-soba, sobanita. Oke. Sebentar dinyanyikan. Oh, itu sebentar akan dinyanyikan dengan pakai sasando. alat. Kita tahan dulu. Jangan kemana-mana. Kasih panas aja ini, kasih panas. Oke. Seperti Jadi- itu. Jadi Yes, pokoknya ilmu itu. kasih panas ya. Ya. Jadi nah sekarang terlepas dari cerita sejarah tentang Sasando tadi itu, Sasando ini kan sekarang bukan hanya dikenal di kalangan masyarakat Rote, bukan hanya dikenal di kalangan masyarakat NTT, tetapi juga sudah go nasional, go internasional Ya. malah, go internasional malah. Nah, sekarang kakak Jackson sendiri, Bung Jackson sendiri datang ke Labuan Bajo sampai di sini sebagai pengusaha, sebagai travel planner, tetapi masih mau mempromosikan Sasando itu, masih mau ingin bermain Sasando di panggung baik dari panggung kecil sampai di event-event besar yang diselenggarakan di Labuan Bajo. Apa alasan yang mendasar? Iya, jadi saya mau luruskan sesuatu ya guys. Oh, ada yang bengkok. Ada yang bengkok. Jadi untuk saat ini menurut saya Nah, Sasando sekarang itu milik kepunyaannya orang Labuan Bajo, orang NTT, orang Indonesia. Kenapa? Kalau kita jalan ke Kupang itu kita akan lihat kantor gubernur kita, gubernur NTT itu desainnya Sasando. Itu artinya apa? Sasando sudah milik semua masyarakat NTT. Oke. Termasuk sudah milik Labuan Bajo. Nah, kenapa saya memilih Labuan Bajo? Karena saya melihat pintu pariwisata di NTT itu, saya melihat kita harus jujur, itu Labuan Bajo. Labuan Bajo, oke. Kita tahu bahwa ikon NTT itu Sasando dan juga Komodo. Makanya saya ke Labuan Bajo untuk menyatukan dua ikon ini. Yang pertama wisata alam, bahari dan juga binatang purba. Yang kedua wisata budaya. Oke. Karena bagi saya suatu budaya itu roh sebenarnya untuk mengangkat pariwisata. Pariwisata itu rohnya sebenarnya itu di budaya sebenarnya. Kita harus angkat budaya. Itu mengapa saya sudah keliling Flores ini, sudah 9 kabupaten termasuk Lembata ya, walaupun dia sudah tidak termasuk Flores. Ya. Tapi saya sampai sana, 8 kabupaten Flores. Saya sudah sampai untuk cari tahu semua budaya, untuk mengangkat itu suatu saat di panggung besar di
Labuan Bajo sebagai pintu promosi pariwisata seperti itu. Jadi sudah saatnya kita mengangkat budaya kita di kota super premium ini seperti itu, Pak. Jadi Ya. Kakak Jackson memilih untuk bawa Sasando ke Oke, Labuan Bajo untuk menyatukan Sasando dengan Komodo sebagai Betul, ikon NTT. benar. Karena tidak mungkin Kakak Jackson bawa Komodo ke ini. Iya, itu mustahil. Itu mustahil. Jadi saya orang Dan sampai pertama. Kakak Jackson hilang nanti. Ya. Jadi saya orang pertama ya, Iya. Dewan yang pertama kali membawa Sasando di Labuan Bajo. menjodohkan dengan Labuan Bajo. Oke. Seperti itu. Jadi saudara. itu makanya kakak punya agent travel namanya. Komodo Sasando Turkurkap. Ya. Oke, Komodo Sasando tuh. Baru ketemu. Saya baru ngeh. Jadi Padahal ada Sasando, itu ya. visi misinya ya. Sasando Barbershop, Sasando ini, Sasando apa lagi? ada Teras Sasando, Kamenson, Oh. Kamensun. Kami sini. Ya, Oke. sejenis kafe dan tempat nongkrong. Oke. Jadi terlepas dari itu juga saya ingin tanya apa harapannya Kakak Jackson untuk para musisi tradisional yang ada di NTT? Karena di setiap daerah ini Banyak ya. punya musik tradisional ya kan? Ya benar. Tapi yang beruntung adalah Sasando jauh lebih terkenal daripada musik-musik oke. tradisional di daerah yang lain. Baik. Jadi harapan saya untuk teman-teman dimanapun berada, khususnya di Flores, di NTT ini, budaya itu musik ya, musik tradisional itu adalah suatu tradisi turun-temurun yang perlu dijaga, dilestarikan, tidak hanya menjadi satu kebiasaan yang turun-temurun, tapi bisa diangkat, dikembangkan, dilestarikan untuk menjadi nilai ekonomis di zaman yang serba modern ini. Karena ketika dunia semakin sibuk, dunia ini semakin berkembang, dunia semakin gila, capek dan depresi oleh banyak hal, kerjaan dan lain-lain, maka hal-hal seperti ini yang akan laku. Hal-hal tradisional, hal-hal yang masih alami, yang masih dipertahankan, itu yang akan selalu dicari selain wisata. Jadi hal-hal itu akan dicari karena itu merupakan suatu budaya. Budaya itu luas, dia melingkupi politik, agama, gaya rumah, tata bahasa, dan itu semua harus dijaga. Kehidupan interaksi sosial. Interaksi seperti itu. sosial semua itu bagian dari budaya yang harus dijaga, diangkat, dikembangkan, dan juga dipromosikan untuk mendatangkan nilai promosi dan juga nilai ekonomis seperti itu, saudara-saudaraku. Jadi sejauh mana budaya itu dipertahankan, maka sejauh itu juga dia tetap eksis, tetap tergantung pada kekonsistensinya kita ya. Betul sekali. Oke. Tap dulu ya. Ada lagi? Terus yang berikut, Ya. saya sudah ada pertanyaan tadi tapi saya lupa lagi dia. Tidak apa-apa. Bagian daripada kehidupan kita adalah melupakan masa lalu, bukan pertanyaan sih sebenarnya. Tapi terus rencana kedepannya Kakak Jackson dengan setelah menyatukan Komodo dan Sasando tadi itu, mungkin masih ada impian lain. Oh, ada satu impian ini. Apa? Sebenarnya ini impian yang tidak bisa di-share ya, takut diambil, dijiblak atau beberapa ini. Nah, gambaran besarnya saja. Gambar besar. Jadi kadang ide dan gagasan itu kita lempar, kadang orang ambil. Oh, iya. Tapi itu tidak masalah sih kalau orang ambil untuk hal yang bagus itu bagus ya. Ya. Tapi untuk hal yang tidak bagus ya kurang bagus. Memanfaatkan orang atau jadi saya punya impian yaitu Yayasan Komodo Sasando. Yayasan Komodo Sasando itu bergerak di segala bidang, terutama entertain, untuk mengentertain tamu. Dalam hal ini di situ kita ada tarian, Ya. kita ada sekolah tari, sekolah modeling, sekolah musik, dan hal-hal yang berbau tentang tradisional. Kita akan latih MC, Ya. kita akan latih dancer, pokoknya kita Public akan speaking. public speaking, kita akan latih semua anak-anak baik dari SD, SMP, SMA untuk bangkit untuk menjambut kota premium ini, sehingga tidak ada lagi talent-talent datang dari luar terus, tidak harus seperti itu. MC dari luar tidak harus. Kita punya ada wadah
yang menaungi anak-anak muda, anak-anak remaja, kreatif Labuan Bajo untuk menangani segala hal yang berkaitan dengan entertain di Labuan Bajo itu. Tapi kita ingin resmi Yayasan Komodo Sasando. Oke. Seperti itu. Semoga impiannya bisa tercapai. Kalaupun saya yakin, kalaupun ada orang yang menjiplak ide itu, silakan saja. Ya, itu. Karena mungkin nanti beda warnanya dengan yang di bayangan di benak Kakak Jackson sendiri. Ya, tidak masalah. Intinya Justru lebih bagus juga. Justru itu lebih bagus juga Kakak Jackson. inspirasi itu. Artinya bahwa ketika kita punya pesaing, kita juga termotivasi untuk bersaing sehat. Iya. Yang artinya termotivasi untuk menampilkan lebih baik lagi, belajar lebih serius lagi. Lebih baik, lebih banyak, lebih bagus lagi. Iya. Jadi ada pilihan-pilihan seperti itu. Jadi akan disediakan banyak opsi gitu. Opsi. Oke, daripada kita berbincang banyak hal, tetapi tadi kita sudah memberikan informasi sebelumnya untuk para netizen yang menonton podcast ini. Ya. Mungkin Kakak Jackson bisa sumbang 1-2 lagu dulu. Oh, bisa sekali. Lagu apa ini? Lagu yang pertama lagu Ovalangga. Ovalangga. Yang kedua, karena itu kan lagu dari Rote. Oke. Sekarang Kakak Jackson datang ke Labuan Bajo. Mungkin bisa menyanyikan satu lagu Manggarai yang menurut Kakak Jackson bisa Kakak Jackson sendiri nyanyikan. Saya ada dengar satu Manggarai ini lagu yang sekarang tenar-tenar di TikTok ini. Oh ya, lagi viral minggu ini. Viral, Aramho itu. Oh ya, Neramatamu juga. Orang apa judul? Neramatamu. Neramatamu. Saya akan mencoba menyanyikan itu walaupun terbata-bata. Namun kita akan menyaksikan Ovalangga dulu ya. Ovalangga ini dia punya power di mana nih? Oke. Kok kakak pakai tebak-tebak cari, Bang? Oke, ada. Oke. Iya. Iya. Ini tidak usah dibuka. Apa kedengaran? Oke, kedengaran. Yo guys, mari kita saksikan ini dia Ovalangga dari Bung Jackson Okta. Dia mau kembali tidak jadi, dia mau terus juga tidak jadi, dia mau kembali, pokoknya dilema, bimbang dan ragu, yang terpaksa dia harus mengikuti para romusa itu, para penjajah ini ikut kerja paksa. Benar sekali. Di antara para pekerja ini tadi yang meninggal 54 orang. Dia salah satu. Dari 1.000 orang. Wih, kasihan sekali. Kasihan sekali. Jadi bagaimana, mungkin ada cerita selanjutnya tentang istrinya? Dan istrinya akhirnya tidak seperti zaman sekarang ya, putus langsung cari baru. Banyak sekali sekarang cewek zaman sekarang. Tidak, dia setia, mengenang, dia jomblo sampai dia meninggal. Itu romantis kayak film Titanic. Iya, mau diangkat itu sebenarnya dari film layar lebar, sama ada teman tapi belum dapat sponsor. 3M saja sih kita butuh untuk mengangkat 2 film. Iya. Yang pertama Ovalangga ini dan Dana ini. Oke. 3M. Jadi Dana cuci tangan, Dana pakai masker. Ya seperti itu. Jadi saya rasa kalau 2 film itu jadi luar biasa. Dana ini bisa jadi film kolosal ya, mati massal, peperangan apa bisa jadi. Betul.
dengan gaya style ya tuh. Aram Ho. Iya. Nah, Aram Ho ini bagaimana? Dia kisah tentang cinta tuh? Lagu ini bercerita tentang cinta, tentang seseorang Oke. yang sedang jatuh cinta gitu. Oh. Yang bukan hanya sedang jatuh cinta, tetapi setiap hari dia merasakan jatuh cinta itu. Oke. Jadi kemarin ini ada sempat perdebatan di Media sosial. di TikTok Oke. karena kata aram itu. Aram itu secara makna kamusnya diterjemahkan bahasa Indonesia secara harfiahnya itu artinya mungkin. Mungkin inikah jodoh yang Tuhan beri. Aram Ho. Aram Ho dengan sang jodoh. Mungkin ini yang namanya jodoh. Mungkin ini jodoh yang Tuhan beri. Aram Ho ngasang jodoh, Aram Ho jodoh ting demuri. Jadi perdebatannya di situ adalah lagu ini menurut mereka, menurut sebagian orang tidak cocok dinyanyikan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga. Karena pakai kata mungkin itu tadi. Tetapi menurut saya bahwa di dalam sebuah karya seni, kata itu kan dia Masuk artinya aja luas. artinya kan dia dinamis, dia bisa berubah makna sesuai dengan konteks. Begitu. Dia tidak bisa diterjemahkan secara harfiah melulu. Harus via hara lah ya. Ya, via hara. Oke, kita mulai ya. Oke. Apa katanya? Aram Ho Dengan sang jodoh. dengan sang jodoh. Aram Ho Aram Ho dengan sang jodoh. Aram Ho jodoh ting demuri. Aram Ho ting demori. Aram Ho de latang Rais Mosede. Rais Mosege. Oke. Asik. Aram Ho ngasang. Dengan sang jodoh. Oke, nanti itu di-cut aja. Ya udah. Aku lagi. Aram Ho dengan sang jodoh. Aram Ho ting demori. Lata Rais Mosege. Lata Rais Mosege. Oke, terima kasih Bung Jack Luar sudah biasa lagi itu menghibur sangat kita. haploi lah ya. Ya, ada cengkokan-cengkokan yang sedikit seolah-olah orang pikir pas waktu dengar pertama, ih kayak lagu India nih. Iya. Padahal lagu Manggarai. Saya pikir lagu dari Vrindavan. Masuk Perindapan. Padahal lagu Manggarai. Iya, bagus sekali itu. Cheers Oke, dulu. cheers, Untuk Bang. kesehatan dan Oke, tapi botol kok gelas kosong ini. iya, tidak apa-apa. Ini cheers lagi. Kita ya. bukan berarti ada ini ya. Ada sponsor tidak ada. Tidak ada. Hanya karena kebetulan kita ada botol saja ini. ada botol ini teh, hanya kasih sedikit sabun itu aja. Ada Biar lebih bergengsi kita taruh dalam botol. Oke, Bung Jack. Oke. Harapan saya semoga impian dan cita-citanya Bung Jack ke depannya tercapai. Ya. Baik dari segi konsistensinya Bung Jack untuk mempertahankan bagaimana Bung Jack hidup di Labuan Bajo sebagai seorang travelpreneur, juga sebagai seniman Sasando, menyatukan Sasando dan Komodo sebagai ikon dari NTT. Dan bisa dipromosikan kepada para wisatawan yang datang dari berbagai penjuru dunia. Betul sekali. Selain Tepat. itu juga harapan saya adalah semoga Bung Jack punya cita-cita tadi tentang bagaimana membangun yayasan itu semoga tercapai, karena banyak sekali talenta-talenta muda Iya, yang betul, harus diwadahi, diberi ruang gitu ya. Oke. Termasuk stand up. Stand up comedy, oke, betul sekali. Dan pokoknya dari Semua. segi seni apa saja. Apapun. Pokoknya haploi ke Minang Leng masuk semua. Kap. Nah, kap.
Mungkin ada pesan untuk teman-teman yang nonton, baik untuk ke para pemandu wisata, para seniman yang ada di NTT. Oke, untuk seluruh masyarakat yang menggeluti bidang pariwisata dan juga kesenian, pesan saya itu cuma satu: don't give up. Yang artinya, Kunlai Cup. apapun yang kita sudah mulai, tetap konsisten, disiplin, dan juga inovatif. Itu penting. Oke? Tetap konsisten gitu ya. Yes, Konsisten, tetap konsisten. dan jangan pernah patah. Jangan patah semangat. Hari ini jatuh, bangkit lagi. Hari ini bangkit, jatuh lagi. Tidak masalah. Intinya Jangan semangat, tetap menyerah. menyerah dan bangkit lagi. Iya. Ya seperti itu. Ya toh. Oke. Kamera ada 3, 4, 5. 4 kamera, 1 lampu. Oke. Baik, terima kasih Bung Jack. Mungkin podcast Zona Aman pertama dengan Bung Jack kita sampai di sini dulu, karena kita akan bahas lagi. Oh, ada segmen lain. Ada banyak sekali. Nanti kan ada segmen lain. subscriber. Iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa mempertahankan budaya, konsisten untuk mempertahankan budaya, dan jangan lupa untuk tetap mempromosikan pariwisata yang ada di NTT, dan jangan lupa untuk melestarikan budaya, musik tradisi, dan juga seni-seni yang ada di tingkat lokal. Karena suatu saat ini bisa dijadikan sebagai bagian dari wisata juga. Wisata juga, saudara. Terima kasih Bung Jack. Sama-sama. Sampai jumpa di podcast Zona Aman Jumpa selanjutnya. sampai. Jangan lupa like, comment, Dan dan subscribe. Break. Oke. Dengasam. Jodoh ge. Jodoh orang Ruteng ya? Yes. Oh, tunggu dulu sebelum mau kasih mati. Saya baru ingat. Berarti datang ke sini bukan hanya mau menjodohkan Sasando dengan Komodo. Saya ke sini bukan saja, tapi sudah niat untuk mencari jodoh. Oh ya, mencari jodoh. Jadi tidak hanya Sasando dengan Komodo yang saya kawinkan, tapi diri saya juga dengan wanita Manggarai harus dijodohkan. Dan saya dapat, alhamdulillah, puji Tuhan Yesus, di Ruteng. Oke. Jadi tidak salah tadi Bang Jack sudah menyanyikan lagu Nera Matam. Iya. Yang artinya cinta itu tumbuh dari sinar pertama.